Oke guys, welcome back to LDI Secret Channel. So, di sini kita akan belajar switch. Jadi, kita langsung aja. Oke, pada materi yang pertama ini kita akan belajar tentang ARP table, di mana ARP itu adalah singkatan dari Address Resolution Protocol, di mana kita di sana akan mencari MAC address dari IP yang telah kita masukkan. Oke, kita langsung aja eksekusi. Oke, kita masuk ke menu device. Di sini kita pilih dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Kita ubah terlebih dahulu namanya agar tidak pusing gitu. Sebentar, ternyata yang ini belum bisa karena ada muncul tulisan duplicate biasanya. Jadi kita mulai dari ini PC 2, lalu yang sebelah kiri itu PC 1. Nah, kita langsung pakaikan kabel. Seperti biasa, gunakan yang paling sebelah kiri. Kita rapikan terlebih dahulu. Sebentar, kita perbesarkan terlebih dahulu ke preference, lalu font. Nah, saya di sini ukurannya sudah 11, jadi saya akan membesarkan lagi menjadi 13 saja gitu, agar lebih jelas. Nah, oke, jika sudah kalian langsung apply dan akan langsung berubah. Nah, oke, kita buat catatan terlebih dahulu, catatan IP. IP-nya itu 192.168.1 dan .1. Lalu PC yang kedua itu 192.168.1 dan .2. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita langsung masuk ke PC-nya, desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP yang tadi 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya desktop IP configuration 192.168.1 dan .2. Nah, subnet masknya tetap sama. Oke, kita langsung masuk ke menu simulation. Di sini kita akan coba gitu, komputer 1 ke komputer 2 itu agar bisa berkomunikasi. Kita ambil, masuk ke menu ping. Nah, ada amplop ini, kita klik di PC 1 ke PC 2. Nah, oke, kita lihat simulation itu gunanya untuk mengetes ya. Nah, si IP1 itu kan, PC 1 itu kita nggak tahu gitu, bahwa saat kita mengeping PC 2 berapa MAC address-nya. Nah, kalau kita klik dari si ARP-nya itu, maka dia akan memberikan kode FFFF.FFF.FFF gitu. Nah, nggak jelas kan itu berapa MAC address-nya. Nah, kalau misalkan si 0004 yang ini, nah yang sebelah sini itu adalah MAC address dari PC 1. Sekarang kalau mau lihat MAC address dari PC 2, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita cari atau kita masukkan, lalu kita masukkan ipconfig spasi /all all. Nah, sini akan menunjukkan nih guys, bahwa MAC address dari PC 1 itu adalah 0004 9AA4 C2A3. Nah, yang paling atas. Coba saya akan blok terlebih dahulu agar kalian tahu mana MAC address PC 1. Nah, yang ini adalah MAC address PC 1. Oke, kita close aja langsung. Nah, sekarang kita jalankan. Nah,
Lalu PC1 akan mengirimkan paket ke PC2. Setelah itu PC2 akan mengembalikan paketnya ke PC1. Dari ARP diubah menjadi CME ICMP gitu. Nah, setelah itu lalu dikembalikan. Kembali menjadi ICMP lagi. Nah, selanjutnya coba kita lihat apakah PC2 sudah diketahui MAC address-nya atau belum. Nah, coba kita lihat di sini. Ibaratnya kayak gini guys. Misalkan IP 192.168.1.1 itu mengeping ke IP 192.168.1.2, maka PC yang kedua itu dengan IP 192.168.1.2 itu akan merespon, ya, saya adalah IP 192.168.1.2, dan setelahnya dia akan mengirimkan MAC address-nya. Nah, saya akan garis bawahi mana MAC address dari PC2. Nah, itu ini 00D0.9760.C147. Nah, itu adalah MAC address dari PC yang kedua dengan IP 192.168.1.2. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar tentang broadcast domain. So, kita lanjut aja. Oke, kita langsung aja. Kita akan belajar tentang broadcast domain. Nah, sekarang di sini saya sudah membuat topologinya. Ada PC1, PC2, PC3 dan juga switch. Nah, di sini kita langsung coba ping terlebih dahulu dari PC1 ke PC3. Oh iya guys, sorry, di sini kita harus menghapus terlebih dahulu ARP-nya. ARP spasi min D, lalu enter, lalu ARP spasi min A pada PC yang pertama. Nah, di sini ada tulisan tidak ada, berarti ya sudah, kita langsung lanjut aja ke PC yang berikutnya. Sama ARP spasi min D, lalu ARP spasi min A, lalu enter. Nah, di sini sama, tidak ada, kita lanjutkan ke PC selanjutnya. ARP spasi min D, lalu ARP spasi min A. Nah, sama, tidak ada, lalu kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita akan coba dari PC1 ke PC3 gitu. Oke, kita coba. Kita delete terlebih dahulu. Nah, agar kita tidak pusing gitu melihat apakah sukses atau tidaknya. Nah, sekarang kita mulai aja. Langsung kita masuk ke amplop itu untuk mengirimkan paket ARP. Nah, kita klik pada PC1 lalu PC3. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan paket ARP. Coba kita jalankan. Nah, dari PC1 ke switch. Nah, dari sini itu maka switch akan mengirimkan kepada PC2 dan PC3. Nah, inilah disebut juga dengan broadcast domain, di mana prosesnya itu mulai dari switch yang telah dikirimkan paket dari PC1, lalu switch itu akan membagikan kepada seluruh device-nya, yaitu kepada PC2 dan juga PC3. Lebih singkatnya itu adalah proses penyeluruhan atau pembagian paket kepada device yang telah diberikan dari device sebelumnya. Nah, perlu diperhatikan, jika kita ngepingnya itu akan ke PC3, maka PC2 itu akan memberikan tanda silang bahwa dia itu bukan PC3, tapi melainkan dia adalah PC2. Nah, jika PC3 itu benar, maka dia akan langsung mengirim ulang ke switch, lalu kembali lagi ke PC1.
Nah, PC3 itu akan mengirimkan paket ICMP. Setelah itu, lalu dikirim ulang lagi oleh PC1 ke switch, lalu dia akan mengirim lagi ke PC3. Dari PC3, lalu dia akan mengirimkan lagi ke switch, lalu melalui switch dia akan mengirimkan lagi ke PC1. Nah, seperti itu prosesnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang membuat topologi 3 PC dan 1 switch. Oke, di sini saya sudah punya 2 device, yaitu PC1 dan PC2. Kita tambahkan lagi switch di atasnya. Oke. Nah, sekarang kita putuskan terlebih dahulu kabel yang terhubung antara PC1 dan PC2. Nah, setelah itu oke, coba kita pindahkan agak lebih tengah sedikit. Nah, oke, lalu kita sambungkan dari PC1 ke switch, dan begitu pun juga dengan PC2 ke switch. Nah, setelah itu coba kita tambahkan lagi satu device, yaitu PC yang ketiga. Nah, sorry. Oke, lalu kita sambungkan kabelnya dari switch ke PC. Nah, jangan lupa kita buat catatan IP-nya, yaitu IP-nya adalah 192.168.1.3. Selanjutnya kita masuk ke IP configuration. Klik PC-nya, lalu kita masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1 dan .3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke PC1, kita cek apakah PC1 pernah berkomunikasi. Kita masuk ke menu desktop, lalu ke command prompt, kita masukkan perintah ARP -A, dan ternyata di sana dia belum berkomunikasi. Lalu kita masuk ke PC yang kedua, kita masuk ke desktop, command prompt, kita masukkan perintah ARP -A. Nah, dia juga sama, belum berkomunikasi. Lalu kita masuk ke PC yang terakhir, yaitu PC yang ketiga. Kita masuk ke command prompt, kita masukkan perintah ARP -A. Nah, di sana dia juga belum, karena kalian pasti sudah tahu bahwa si PC yang ketiga ini kita baru saja memasukkan IP. Sekarang kita coba geserkan terlebih dahulu, karena kita akan mencoba ping dari PC1 ke 2. Oke, kita masuk ke menu simulation. Lalu kita klik ping ke PC1 dan PC2. Nah, di sana PC1 itu akan mengirimkan paket ARP kepada PC2. Oke, sebentar. Coba kita delete saja terlebih dahulu. Sekarang kita coba ping PC1 ke PC2. Nah, ternyata paketnya itu bukan ARP, tapi berupa ICMP. Nah, itu artinya mungkin bahwa si PC1 dan PC2 itu pernah berkomunikasi. Kita coba saja, kita jalankan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ternyata paketnya itu ICMP. Jadi seharusnya itu ARP ya. Nah, coba kalian lihat. Kita coba masuk ke command prompt, lalu kita masukkan perintah ARP -D, lalu ARP -A. Nah, di sini tidak ditemukan pernah berkomunikasi. Oke, kita delete terlebih dahulu. Lalu kita PC yang kedua, kita masukkan ARP -A. -D. Lalu kita masukkan ARP -A.
Nah, di sini juga sama, tidak ada. Lalu kita masuk ke PC yang ketiga. Kita masukkan perintah ARP spasi min D. Lalu selanjutnya ARP spasi min A. Nah, di sini juga tidak ada. Oke, kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini PC 1 itu akan mengirimkan paket ARP. Coba kita jalankan. Nah, dari PC 1 itu akan melalui switch, lalu dari switch diedarkan ke seluruh PC yang akan dituju. Jika dari PC itu dia benar-benar IP yang dituju, maka dia akan merespon kembali melalui switch, lalu kembali lagi dari switch, yaitu ke PC 1. Karena PC 3 itu merespon bahwa dia itu bukan IP 192.168.1.2. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita geserkan terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Nah, oke, kita lanjut. Tadi di switch, lalu dari switch itu kembali lagi ke PC 1. Dari PC 1 dia akan mengirimkan paket ICMP yaitu berupa ping melalui switch, lalu dia akan mengirimkan ke PC yang kedua. Karena respon ARP tadi itu dibalas oleh PC yang kedua. Nah, dari PC kedua setelah menerima ICMP, maka akan kembali lagi ke switch. Nah, setelah dari switch, maka akan kembali lagi ke PC yang ke-1. Dan jika sudah, maka di sana itu akan terjadi sukses. Itu berarti PC 1 dengan PC 2 itu sudah saling berkomunikasi atau telah berkenalan. Oke, kita delete lagi. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini seperti biasa bahwa si PC 1 itu akan mengirimkan paket ARP. Oke, kita coba jalankan. Nah, paket ARP itu akan melalui switch. Seterusnya, setelah switch akan dibagikan ke seluruh PC, yaitu PC 2 dan PC 3. Nah, di sini responnya itu adalah PC 3 karena IP-nya itu adalah 192.168.1.3. Nah, kita lanjut. Jika sudah, dia akan kembali lagi ke switch. Lalu setelah dari switch, kembali lagi ke PC 1. Nah, jika sudah sampai di PC 1, maka akan diubah menjadi ICMP. Nah, ICMP ini kita kirim lagi melalui switch. Lalu dari switch ke PC yang ketiga. Nah, jika sudah, itu tandanya akan kembali lagi ke SMP. Jika SMP udah diterima oleh PC 3, lalu kembali lagi ke switch. Setelah dari switch, kembali lagi ke PC 1. Nah, di sana akan terjadi sukses. Karena itu artinya bahwa PC 1 dengan IP 192.168.1.1 itu sudah berkomunikasi dengan IP 192.168.1.3. Nah, cara melihatnya kita coba masuk ke menu desktop, lalu command prompt, kita masukkan perintah ARP spasi min A. Nah, di sana akan ada informasi bahwa PC 1 itu telah berkomunikasi dengan PC 2 dan juga PC 3. Sekarang kita coba cek di PC 3, yaitu masukkan perintah ARP spasi min A. Nah, di sini akan ada informasi bahwa PC 3 itu telah berkomunikasi dengan PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Oke, itulah materi yang telah saya jelaskan tentang belajar switch. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. So, thank you for watching this video and goodbye in the next video.